Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waskita, wawasan kita. Yang kawan ngobrol bareng. Kita Mbak Ujang di Rumah Literasi Waskita kedatangan tamu istimewa orang Brebes asli, Kak Wongso biasa dipanggil, sebagai pembina UMKM Mitra Mandiri. Jadi sehari-hari selain sebagai dosen Pak ya, di UMUS Universitas Muhammad Muhadi, juga menyempatkan waktunya untuk membina teman-teman UMKM. Ini luar biasa. Boleh memperkenalkan diri Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Salam sehat semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dumadi, lebih disapa akrab Kang Wangsa. Kebetulan aktivitas saya sebagai dosen Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Muhammad Setiabudi, dan sekarang saya ingin memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama para pelaku UMKM, dengan membina para pelaku UMKM, dan kami membentuk kelompok UMKM dengan nama UMKM Mitra Mandiri. Visinya apa ya? Visinya tentunya kami ingin mengangkat UMKM agar memperdayakan sumber daya alam yang ada di Brebes, memberikan nilai lebih, kemudian meningkatkan tingkat perekonomian para pelaku UMKM. UMKM sekarang ini kan digadang-gadang, apalagi di era pandemi 2 tahun lebih ini kan tulang punggung UMKM. Semua dana pun banyak besar. Kendala apa di lapangan? Memang para pelaku UMKM untuk kendala saat ini dalam masa pandemi ini dititik beratkan pada pemasaran. Selain itu untuk permodalan juga ya namanya juga sebagai pelaku mikro gitu kan, memang modal sangat menentukan, tetapi alhamdulillah dengan saya memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM, para pelaku UMKM ini benar-benar bergerak, ingin maju, dan kita permasalahan saat ini yang ingin kita kejar bersama adalah marketingnya, agar para pelaku UMKM ini omsetnya bisa naik dan artinya bisa lebih mensejahterakan untuk keluarganya. Untuk pemasaran itu kan ada lompatan ya, dari konvensional itu kan nggak gampang, berubah mindset orang gitu. Itu perlu waktu dan perlu kerja keras. Itu gimana Pak ya dari Mitra Mandiri? Memang kita sudah berupaya untuk memberikan pembinaan arahan kepada pelaku UMKM. Yang pertama adalah kemarin kita sudah memberikan pelatihan Bukalapak, tempatnya kebetulan di Desa Kedokteran juga di Bakria. Kemudian juga dari Dinas Koperasi UMKM juga sering memberikan pelatihan-pelatihan tentang digital marketing, e-commerce gitu kan. Tapi tadi kendala memang yang menjadi dasar adalah kebanyakan dari pelaku UMKM itu juga orang-orang yang tidak mengetahui teknologinya, masih gaptek gitu kan. Jadi kurang konsistensi atau tidak memahami teknologi untuk memasarkan produk-produk UMKM di e-commerce atau digital marketing. Kebanyakan anggotanya perempuan? Iya, kebanyakan ibu-ibu, 90%. Ada berapa anggota dari Mitra Mandiri? Anggotanya kurang lebih 110. Wah, lumayan. Iya, cuma yang aktif yang mungkin 50%-an lah. Terus tuh banyak kan disibukkan oleh pengurusan perizinan ya. Jadi mereka sibuk pelatihan perizinan dari halal segala macam, itu disibukkan hal-hal yang seperti itu Pak. Jadi memang perizinan atau legalitas ini kan memang dasar ya, dasar untuk memulai usaha, untuk meningkatkan usaha. Dari anggota kita perizinan dasarnya baik NIB, PIRT itu sudah masuk semua, sudah dapat semua. Kemarin-kemarin menjelang akhir tahun 2022 ini sudah melakukan proses sertifikasi halal, dan sebagian besar sudah masuk sertifikasi halal, dan ada beberapa yang insya Allah di tahun 2022 ini untuk mempersiapkan arah sertifikasi. Artinya dari 100 lebih anggota itu soal legalitas sudah jelas ya? Iya. Artinya tinggal
bagaimana mengembangkan usaha yang sudah ada gitu. Betul. Itu terkait dengan perubahan mindset juga, bagaimana sebenarnya misalnya kemasannya lebih bagus, tadi marketingnya ke online dan perluasan jaringan, apalagi ada cita-cita ekspor. Jadi ini dalam kemasan atau packaging ini memang strategi kita sebagai pelaku UMKM yang ada di naungan kelompok UMKM Mitra Mandiri, saya memetakan dua segmen. Yang pertama adalah segmen untuk konsumen menengah ke bawah yang kita packaging kemasan dengan bentuk yang sederhana karena biasanya pemasarannya lebih efektif itu bisa pasar. Jadi Kos produksi kos untuk packaging itu tidak terlalu tinggi sehingga harga bisa terjangkau oleh konsumen menengah bawah. Kemudian setelah kita mempersiapkan atau menyiapkan legalitas yang utuh penuh dari BRT sama sertifikasi halal, prospek kita nanti adalah ke pasar modern, yaitu mengarah ke supermarket swalayan. Dan saya juga di program tahun 2022 ini saya mengarahkan untuk para pelaku UMKM yang produksi misalnya kerupuk, rengginang itu dibuat pemasarannya dalam bentuk yang mentah. Kemudian kita akan pemasarannya ke distributor atau agen. Jadi untuk meningkatkan omset tadi. Kemarin di Pokda di Desa Limbangan tempatnya Ibu Atin, saya sudah mengutarakan bahwa program untuk ke depan di tahun 2022 selain menuntaskan legalitas, kita juga memprogramkan untuk pemasaran ke distributor agar walaupun nilainya kecil tapi jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tentunya ini akan menunjang atau mendongkrak omset dari para pelaku UMKM. Itu program saya. Dan yang penting kan konsistensi apa? Artinya orang punya usaha bukan karena sekarang lagi rame-rame dapat bantuan terus rame-rame jadi pengusaha mikro gitu, untuk hanya mendapatkan stimulus dari pemerintah. Artinya harus ada konsistensi, nah itu kan harus dibimbing oleh mitra mandiri. Kalau yang di anggota UMKM Mitra Mandiri semua berangkat bukan dari masa pandemi ini. Jadi semua sudah melakukan usaha kecil mikro ini. Memang selama di masa pandemi ini memang terdampak dan ya alhamdulillah berkat bantuan dari pemerintah bantuan 2,4 1,2 sudah diterima oleh para pelaku UMKM dan ini bisa memberikan manfaat agar bisa bertahan di dalam masa pandemi ini. Ada tepat sasaran? Iya, tepat sasaran. Kemudian teman-teman dari UMKM ini yang kebanyakan perempuan itu kan harus dirubah juga mindsetnya sebagai seorang pengusaha. Artinya banyak juga yang hanya jadi pakun insert lah istilahnya. Itu gimana? Kalau di UMKM Mitra Mandiri pakun insert atau reseller ini kelihatannya tidak ada. Justru yang ada di UMKM Mitra Mandiri semua pelaku UMKM yang saya menekankan sesama anggota pelaku UMKM itu menjadi reseller, artinya saling mempromosikan. Iya, jadi satu pelaku itu biasanya kan mempunyai komunitas yang berbeda, mempunyai relasi yang berbeda. Makanya saya tekankan setiap anggota itu bisa menawarkan, bisa memasarkan produk dari anggota yang lain. Beda-beda sendiri. Iya. Optimis ini Pak 2022. Optimis sekali. Mitra Mandiri untuk Optimis sekali dengan program saya tadi pendekatan untuk mendekati ke agen atau distributor. Ini saya yakin untuk omset pelaku UMKM ini bisa lebih baik lagi, lebih sejahtera insya Allah. Ini keren ya dari Pak dosen ya. Mudah-mudahan di lapangan anggotanya juga sesemangat pembinanya. Ada pesan terakhir Pak buat pelaku UMKM khususnya? Pesan untuk para pelaku UMKM umumnya tetap semangat di dalam menghadapi masa pandemi ini, karena kalau kita tidak semangat, tidak memberikan motivasi untuk kita sendiri, tentunya kita tidak bisa menjalankan usaha ini.
Makanya untuk para pelaku UMKM yang ada di kelompok Mitra Mandiri, saya menekankan jaga kekompakan, jaga solidaritas, jaga gotong royong untuk kemajuan kita bersama. Jadi ini yang saya tekankan dari awal berdirinya UMKM Mitra Mandiri. Saya menekankan untuk saling gotong royong, saling kerjasama, menjaga kekompakan. Pesan yang luar biasa, semoga bisa kita laksanakan bersama-sama, bukan cuma anggota Mitra Mandiri ya Pak, tapi semua pelaku UMKM supaya bisa menjadi tulang punggung negara dan bangsa. Ya. Demikian obrolan singkat Mbak Ujang dan Kak Wongso, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.